Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 2021 31 106 dari kelas rangkaian distrik D. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal, yaitu ada 4 soal. Ada nomor 4, nomor 12, nomor 32, dan nomor 34. Di sini di nomor 4 ini kita akan menyelesaikan atau mencari nilai harus I. Ada beberapa langkah, ada 4 langkah untuk menjawab soal nomor 4 ini. Yaitu di langkah pertama, diketahui sumber tegangannya itu adalah 24 V. Rangkaian ini terdiri dari dua resistor, yaitu ada paralel dan seri. Terus di langkah kedua, kita akan menyederhanakan rangkaian paralel di tengah. Ada dua resistor paralel, ada 40 ohm dan 30 ohm. Rumus resistor paralel yaitu ada 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2. 1/Rp sama dengan 1/40 ditambah 1/30. Dijumlahkan, yaitu kita akan mendapatkan hasil 3/4 per 140. Maaf, 120. Sama dengan 7/120. Dijumlahkan, hasilnya mendapatkan 7/120. Rp sama dengan 120/7. Terus kita ubah atau hasil akhirnya itu adalah 17,14 ohm. Langkah ketiga menghitung total resistensi. Sekarang kita memiliki resistor seri. Ada 6 ohm ditambah 16 ditambah 17,14 ditambah 48 ditambah 48. R total yaitu ada 6 ditambah 16 ditambah 17,14 ditambah 48 ditambah 48. Sama dengan total hasilnya yaitu 135,14 ohm. Langkah yang terakhir yaitu menghitung arus I menggunakan hukum Ohm. Rumusnya yaitu ada I sama dengan V per R. I sama dengan 24/135,14. I sama dengan 0,178 ampere atau 178 mA. Jadi untuk nilai arus I dalam rangkaian adalah 0,178 ampere. Langkah selanjutnya atau soal yang berikutnya yaitu soal nomor 12. Di sini kita tentukan nilai pada alat ukur masing-masing yang ini ya, yang A sama V. Ada dua langkah saja. Yang pertama mengukur amperemeter. Amperemeter terhubung dari seri dengan komponen rangkaian, sehingga nilai arus yang akan terbaca sama dengan arus yang mengalir dalam rangkaian. Di sini yang diketahui arus yang mengalir di rangkaian adalah 2A. Jadi nilai yang terbaca pada amperemeter adalah 2A. Langkah selanjutnya adalah mengukur voltmeter. Voltmeter mengukur tegangan antara dua titik, yaitu antara ujung resistor 4 ohm dan sumber arus 2A. Untuk menghitung tegangan ini, kita menggunakan rumus Ohm. V sama dengan I dikali R. Di sini diketahui I-nya itu adalah 2A. Arus yang mengalir melalui resistor R sama dengan 4 ohm, yaitu nilai resistor. Kita hitung tegangan yang terbaca pada voltmeter adalah 8V. Karena dia dikali dengan menggunakan rumus 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi untuk hasil akhirnya itu adalah amperemeter menunjukkan 2A nilainya dan voltmeter menunjukkan 8V. Soal yang berikutnya yaitu soal nomor 32. Tentukan rek dan I pada rangkaian berikut. Ini gambarnya ada 2 ohm, 12, 18, 6, 21 dan 6 dan 8 ohm. Voltnya itu diketahui 30 volt. Sama kayak soal sebelumnya,
Rangkaian ini memiliki kombinasi resistor seri dan paralel. Rangka yang kedua menyederhanakan rangkaian ini. R paralel 1 sama dengan 21 ohm dan 8 ohm. 1 per RP1 sama dengan 1 per 21 ditambah 1 per 8. 1 per RP1 sama dengan 8 plus 21. Kita pindahkan. Terus 21 dikali 8. 1 per RP1 sama dengan 29 per 168. RP1 sama dengan 168 per 29. Terus kita ubah ke ohm, yaitu atau kita kalikan, kita bagi maksudnya, yaitu kita akan mendapatkan jumlah 5,79 ohm. Kemudian resistor paralel 6 ohm ini R paralel 2 sama dengan 6 ohm dan 6 ohm. 1 per RP2 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6 dijumlahkan. Terus RP2 sama dengan 3 ohm. Sekarang kedua hasil paralel tersebut tersusun seri. R seri sama dengan 5,79 ohm plus 3 ohm. Dan hasilnya kita jumlahkan ya, 8,79 ohm. Total resistive equivalent atau REC yaitu ada 2 ohm plus 12 plus 8,79 sama dengan 22,79 ohm. Langkah yang ketiga, langkah yang terakhir kita menghitung arus I menggunakan hukum Ohm. Rumusnya ini V sama dengan atau V per rek atau equivalent ya. 30 per 22,79 sama dengan 1,32 ampere. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu ada rek sama dengan 22,79 ohm dan arus I sama dengan 1,32 ampere. Soal yang terakhir, nomor 34, tentukan ekuivalen pada rangkaian berikut. Ada 4 langkah ya. Rangkaian yang kita cari atau yang kita tunjukkan ini adalah contoh rangkaian jembatan Whetstone yang simetris dengan setiap resistor menilai 4 ohm. Jadi untuk menyelesaikannya yaitu ada 4 langkah ya. Identifikasi simetri rangkaian. Karena semua resistor memiliki nilai yang sama, 4 ohm, ini memungkinkan kita untuk mengabaikan resistor di tengah, yang diagonal ya. Dalam kasus rangkaian simetri seperti ini, mengapa? Karena dalam kondisi simetri, tidak ada arus yang mengalir melalui resistor diagonal, sehingga resistor ini bisa dianggap tidak ada. Yang kedua, sederhanakan rangkaian. Setelah mengabaikan resistor diagonal, kita memiliki dua jalur yang identik dengan dua resistor 4 ohm yang tersusun secara seri di masing-masing jalur. Yang ketiga, hitung gabungan seri. Resistor 4 ohm dalam satu jalur seri dapat digabungkan. R seri sama dengan 4 ohm plus 4 ohm jadi sama dengan 8 ohm. Gabungan paralel. Sekarang, kedua jalur dengan hambatan seri 8 ohm ini terhubung secara paralel. Untuk menghitung hambatan totalnya, kita menggunakan rumus R EQ sama dengan 1 per 1 plus 1 per 8 plus 1 per 8 sama dengan 1 per 2 per 8 sama dengan 8. Enggak, maksud saya 4 ohm. Jadi, hambatan ekuivalen atau REC pada rangkaian ini adalah bernilai 4 ohm. Jadi, pada kasus kali ini, di nomor 34 ini merupakan rangkaian jembatan Whetstone yang simetris dengan setiap resistornya itu bernilai 4 gitu guys. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.